Ya, sejak awal masuk BINUS School Simpruk, itu tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dan dari hari pertama, saya berharap saya dapat diterima dengan baik. Saya berharap betul saya bisa membanggakan nama sekolah, nama bangsa Indonesia. Saya harap saya dapat bekerja sama dengan siswa-siswa lain. Namun kenyataannya ketika saya baru pertama kali masuk ke sekolah, di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, di depan siswa perempuan, bahkan di depan guru. Dan karena hanya saya sendirian di sana, sementara mereka 20 sampai 30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama. Bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya di bulan pertama saya sekolah. Di bulan November 2023 terpapar jelas, bahkan saya rasa di CCTV, tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang. Di depan kelas, di muka umum. Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di bulan November tanggal hari pertama saya sekolah, di hari berikutnya diperlakukan seperti itu. Saya menanyakan kepada mereka, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elvian, saya anak baru di sini. Saya harap saya dapat berkenalan dan dapat diterima dengan baik di sini. Tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, mereka malah mengangkuhkan diri mereka. Mereka tidak menerima saya di sana. Saya hanya diketawai setiap hari. Lalu sampai saya selalu dihina-hina setiap harinya. Lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya. Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macam-macam, bapak gua ketua partai sekarang. Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada itu saya dari yang awal. memukul kamu, anak bapaknya ketua partai itu Dia tidak memukul saya, tapi dia selalu secara intens selalu membuli saya secara verbal. Saya dari awal. MK memukul. Mohon maaf. Yang tadi yang artinya bapaknya apa? Bapak yang berinisial Dari A MK. dan anaknya berinisial M, dia tidak pernah memukul saya, tapi dia selalu bersekongkol dengan gengnya, selalu membuli saya secara verbal, selalu menghancurkan mental saya, selalu menjatuhkan mental saya. Padahal saya sudah menjelaskan kepada mereka, saya menanyakan secara baik-baik, bro, kalau misalkan gue di sini nggak diterima sama kalian nggak mau temenan sama gue, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ganggu gue. Gue di sini cuman papa sama mama gue masukin ke sini, gue cuman mau belajar, bro. Gue di sini cuman mau ngebanggain papa sama mama gue. Tolong jangan ngeganggu gue dong, gue mau belajar. Kalau kalian nggak mau temen gue, nggak apa-apa, nggak usah ada temenin gue. Tapi tolong, gue mau belajar di sini, jangan libatin gue dalam masalah apapun. Jangan kalian ancam-ancam gue setiap hari. Tapi mereka malah ketawain saya dong. Mereka itu benar-benar memperlakukan saya seperti binatang, Om. Saya ditertawai, malah saya dibilang banci. Saya setiap jalan, saya baru naik lift, baru di pagi hari, saya baru mau masuk kelas. Saya langsung diketawain dan dibilang, lihat tuh banci datang. Lihat tuh orang kampung bau sampah datang.
Lalu sampai saya berusaha untuk mengabaikan itu semua. Saya tidak mau papa sama mama saya bayar mahal sekolah. Saya pindah untuk tujuan dan niatnya untuk bisa berkuliah di luar negeri. Tujuan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya. Pimpinan. Tapi saya tidak mau untuk mengganggu orang lain. Pimpinan rapat. Izin Sebentar pimpinan. Pak, kasih kesempatan Pak, kan kita cuma ketemu sekali dengan beliau. Oke, Ya. Ya, silakan. Tolong jangan intimidasi saya. Saya di sini masih Tidak, anak-anak ini dan saya di sampaikan sini ke pimpinan. mengatakan Izin, maksud saya sejujur-jujurnya dan begini, tidak ada pimpinan. manipulasi atau Pak, Supaya saya yang memimpin, Baik. memimpin Pak. Ya, ikut aja dulu Pak, tenang Pak. Ya, tolong kita lagi beri kesempatan anak bicara. Kita dengar aja dulu nggak apa-apa. Bapak sudah bisa lihat Keluarganya Mungkin- bisa menenangkan di samping ini anak. mungkin perlakuan orang tuanya saja sudah bisa seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya Pak? Udah, Saya setiap hari itu selalu diancam, sampai saya diancam dari ketua geng dan anggota geng itu selalu mendatangi saya secara beramai-ramai. Mereka selalu mengancam saya, mulai dari saya pertama diancam untuk menjadi tumbal. ada nama gengnya. Saya tidak tahu nama geng apa itu karena saya murid baru di sana dan saya itu tidak punya siapa-siapa di sana dan saya Ada bahkan nama berkenalan pun ketuanya, mereka tidak mau. ketua gengnya gitu. Nama ketua gengnya berinisial K, Om. Apa? Berinisial K. 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 Oke. Lalu di video ini mungkin ini diakui oleh para pihak pelaku dan BINUS, ini adalah video ketika tanggal 30 atau hari Selasa Januari, tapi mereka memutarbalikkan dan di situ jelas tertanggal Monday yang berarti hari Senin. Itu hari Senin itu tidak ada terjadi pemukulan kepada saya, tidak ada terjadi penganiayaan. Terjadi penganiayaan dan pemukulan itu di hari Selasa dan di hari Rabu tanggal 30 dan 31 Januari 2024. Tetapi kenapa yang ditunjukkan seolah-olah saya yang melakukan itu semua, padahal itu CCTV tanggal hari Senin. Dan itu sebelum saya mencapai ke sana, itu banyak video CCTV, saya yakin tidak diungkapkan secara transparan dan tidak diubarkan juga ke publik. Itu banyak sekali CCTV yang memperlihatkan video sebelumnya saya sedang makan sendirian, tetapi ketika saya sedang makan saya dihampiri oleh ketua geng dan sahabat-sahabatnya dan mengatakan bahwa saya baru saja dikatai oleh dihina-hina dan dikatai oleh orang yang bernama Kennedy yang saya tidak tahu siapa. Ternyata dia adalah kelas 10. Saya dikata-katai oleh dia bahwa rambut saya ini adalah rambut sampah dan dibilang badan saya bau. Lalu saya di situ bilang, ya kalau misalkan kalian selalu mengatakan seperti itu kepada saya, wajar nggak kalau misalkan dia juga berkata seperti itu? Karena kalian duluan yang sudah selalu membuli saya, mengata-ngatai saya seperti itu. Makanya murid lain juga mengata-ngatai saya, yang bahkan orang tidak kenal pun berani mengatai saya. Akhirnya dia mengajak saya ke tempat, saya dipaksa di situ untuk ke tempat Kennedy itu dan saya dipaksa untuk mengajak Kennedy itu berbicara. Padahal saya tidak kenal siapa itu Kennedy. Saya dipaksa oleh ketua geng itu untuk berbicara dengan Kennedy. Tolong diperlihatkan video CCTV sebelum kejadian itu. Dan itu saya selalu mengalami pelecehan, serta selalu saya mengalami pembulian secara verbal yang tidak pantas di depan umum, di dalam lift, di depan kelas, di depan guru, sejak awal saya bersekolah di sana. Mungkin sudah kami dengar sebagian besar ya, Dek ya. Mungkin ditenangkan, apa ada keluarganya? Mohon maaf, apakah saya boleh menyampaikan tentang tanggal pemukulan, Pak? Iya, silakan. Tapi Baik, maksudnya jangan mengulang-ulang. Yang sudah ulang, oke, kami sudah dapat maksudnya. Baik. Ya. Biar waktunya kita maksimal. Ya. Jadi saya setelah mendapatkan selalu pengancaman untuk bertawuran dan untuk mengadu domba ke pihak lain, saya itu akhirnya disamperi oleh geng-geng itu dan saya diberitahu dari mereka bahwasanya saya telah menantang mereka semua. Lu udah nolak ancaman kita semua, sekarang lu harus berani dan bisa melayani kita semua. Saya menerima ancaman itu dari tanggal awal Januari. Saya tidak tahu tanggalnya, tapi saya sudah menerima ancaman itu. Dan akhirnya saya di tanggal 30 itu, saya sedang makan sendirian, di sana, saya tiba-tiba dihampiri oleh ketua geng dan anggota gengnya, dan mereka memaksa saya dan mengancam saya untuk mengikuti mereka
dan hanya disuruh diam. Lalu saya karena keadaan saya terdesak dan saya sendirian di sana, saya yang tidak tahu apa-apa akhirnya saya menanyakan kepada mereka, lu mau bawa gue kemana? Kita mau ngapain? Tapi mereka cuma suruh saya diam dan mereka memaksa saya untuk mengikuti geng mereka naik ke lantai atas. Saya belum tahu itu ke lantai mana, tapi mereka menggiring saya dan meletakkan saya berada di posisi tengah di barisan mereka itu, dan itu dari kantin yang ada di sekolah itu, Pak. Itu ada 2 security yang berjaga di antara perbatasan ingin keluar masuk kantin di sekolah lantai 2 itu. Dan mereka membawa saya, itu saya diletakkan di tengah geng mereka dan saya sudah memberi kode kepada security untuk meminta pertolongan karena saya sudah curiga dengan mereka. Saya sudah mendapatkan seluruh intimidasi dari mereka. Akhirnya saya dibawa sama mereka dari lift lantai 2 di toilet Binus School Simpruk. Itu di dalam lift itu juga terdapat CCTV yang saya heran kenapa tidak ditayangkan dan tidak dipublikasikan dari pihak Binus. Dan saya dibawa dan saya bertanya dalam lift, kenapa saya dibawa dan tujuan kalian apa? Saya hanya disuruh, lu diam aja, lu nggak usah macam-macam di sini. Akhirnya saya dibawa di sana, saya digiring seperti CCTV itu dan saya cuma disuruh diam di sana untuk agar mungkin mereka sudah merencanakan sedemikian rupa. Saya di dalam itu bingung karena di situ banyak sekali geng dan satu persatu berdatangan. Akhirnya saya di situ menanyakan kepada mereka, tolong kalau misalkan gue ada maafin gue, jangan apa-apain gue nggak mau ganggu kalian, tolong kalian jangan ganggu gue. Lalu ketua geng ini cuma, udah lu diam aja, lu berdiri di sana. Saya di sana berusaha untuk kabur, tapi mereka sudah menjaga pintu itu di dalam. Mereka selalu berjaga-jaga di pintu dan mereka sudah merencanakan sedemikian rupa. Akhirnya ketua geng ini bilang kepada gengnya, gue mau habisin dia. Tapi gue mau kalian babak belurin dulu. Ini orang. Akhirnya dia suruh, siapa duluan yang mau maju? Tonjok dia. Di dalam toilet itu dia suruh ketua geng yang berinisial kayaknya, ini dia suruh sahabatnya yang berinisial R untuk maju. Untuk memukul saya. Ya, dan di sana saya dipukul berulang kali di muka dan di sana saya melakukan pembelaan agar minimal saya masih bisa melindungi muka saya. Ya. Dan saya sangat terancam dan terintimidasi, saya merasa sangat takut ada di toilet itu. Dari awal saya sudah digiring oleh mereka yang jumlahnya ada belasan orang itu dan badan mereka gede-gede. Saya digiring dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu saya disitu dipukul oleh Ryan dan saya tenang aja, Pak. Dan saya mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan secara detail. Mohon maaf Pak, saya izin. Dan untuk setelah kejadian itu saya dikoordinasikan oleh ketua geng ini, lu pokoknya keluar, lu harus tawa-tawa. Awas aja lu kalau nggak ketawa-tawa. Lu harus bisa, lu nggak kenapa-kenapa. Dan itu bisa Bapak buktikan juga di video CCTV itu, Keanu itu dia di depan saya dan saya keluar yang paling terakhir. Itu di tanggal 30. Dan tanggal 31 itu saya datang ke sekolah, saya berusaha untuk ngumpet tetapi mereka kembali menggiring dan menculik saya dari istirahat kedua. Dari istirahat kedua, Pak. Dari istirahat kedua. Halo. Dengar baik-baik. Baik, Pak. Yang tanggal 30 itu kan udah kita lihat videonya. Baik, tanggal 31 kejadian lagi. Begitu? Kejadian lagi, Pak. Dan itu saya dipukuli oleh 2 orang sekaligus tanpa ada jeda. Itu tanpa 2 orang ada kamu. rasa kasihan, Pak. Pelan-pelan, dengar-dengar. Pelan-pelan. Biar om-om di sini bisa dengar semua. Baik. Ada tante juga. Aduh. Baik, Tan. Sorry. Jadi yang tanggal 31 itu kamu dikeroyok. Saya awalnya mau dikeroyok, tapi ketua geng ini menyuruh untuk bergantian memukuli saya, Om. Bergantian? Bergantian. Oke ya, Dek ya, mungkin cukup ya, semoga cukup. Karena waktu kita mepet, bukan kita membatasi. Baik Pak, Ya, saya ingin menyampaikan saja yang memukul pertama itu, yang hanya dipaparkan itu, yang bernama R, itu tidak ditampilkan sama sekali videonya, padahal itu saya yakin ada videonya, dan mereka menyembunyikan. Lalu video kedua itu sudah dipublikasikan di hari kedua, yang pertama itu bernama inisial K, dan video yang ketiga itu juga tidak dipaparkan dan disembunyikan. Itu saya berinisial C yang memukul dan menghantam saya itu sangat keras dan sangat parah.